Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang kita masuk video selanjutnya, yaitu mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Siti Sadarwarnihia, kelas manajemen 21A, prodi manajemen, makul akuntansi manajemen. Baik, di sini kita masuk tentang desentralisasi. Desentralisasi adalah delegasi atau wewenang mengambil keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah di dalam sebuah organisasi. Jadi di sini pertanggungjawaban digunakan untuk setiap bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki keadilan atas dan bertanggung jawab atas biaya dan laba atau investasi. Menurut Gorison et al. 2015, 3 jenis utama pusat pertanggungjawaban adalah pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Tingkat kadar tanggung jawab diperingatkan dari yang paling rendah pada pusat biaya sampai yang paling tinggi pada pusat investasi. Jadi di sini kita masuk mengenai pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajemen pusat biaya memiliki kendala atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk pengambilan keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Jadi di sini ada beberapa bagiannya, yaitu yang pertama akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Terdapat 2 metode yang lazim dipakai untuk memberikan umpan balik dalam pusat biaya. Yang pertama, metode pertama adalah biaya standar. Biaya standar yang standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktion. Metode kedua adalah anggaran fleksibel tanpa biaya standar, yang berarti menggunakan pola perilaku biaya sebagai landasan untuk memproyeksikan biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat aktivitas. Nomor 2-nya itu berikut adalah ilustrasi biaya standar untuk tenaga kerja langsung. Yang pertama adalah mengenai penjelasan biaya tenaga kerja langsung yang terjadi dalam mengelola produk, jadi harus dapat dikendalikan oleh objek manajer agar tidak terjadi pemborosan. Biaya standar tenaga kerja langsung sering tidak sesuai dengan biaya aktual tenaga kerja langsung, sehingga penyebab perbedaan biaya standar dan biaya aktual tenaga kerja langsung. Nomor 3 yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya varians tarif tenaga kerja langsung. Tenaga kerja atas varians tarif tenaga kerja langsung dibedakan pada masing-masing kepala bagian yang memutuskan bagaimana tenaga kerja akan dimanfaatkan untuk dievaluasi lebih lanjut. Jadi di sini penyebab terjadinya varians untuk project job nomor 876 yaitu karena adanya varian kur dolar Singapura. Jadi karena standar tarif ditentukan oleh bentuk Singapura dolar oleh kantor pusat PT Sinar Mas Indonesia yang berada di Singapura, sedangkan upah yang dibayarkan terhadap karyawan berupa rupiah, sehingga naik turunnya kurs dolar Singapura mempengaruhi varian tarif upah yang terjadi pada proyek yang diselesaikan seperti pada proyek job nomor 876. Nomor 4 yaitu variasi efisiensi biaya tenaga kerja langsung.
Jadi di sini varian efisiensi biaya tenaga kerja langsung yang terjadi pada PT Sinar Baru Indonesia perlu dihitungkan untuk mengetahui beberapa besar varian efisiensi biaya tenaga kerja langsung dan apakah varian tersebut menguntungkan atau merugikan. Nomor 5 yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya varian efisiensi tenaga kerja langsung. Faktor yang menyebabkan terjadinya varian efisiensi biaya tenaga kerja langsung untuk proyek job nomor 868 adalah barang pesanan yang terlambat dapat mengakibatkan pertambahan jam kerja dari yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga terjadi varian efisiensi. Baik, kita sekarang masuk mengenai bagian B yaitu pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya pendapatan. Dalam pusat laba ini, manajer bertanggung jawab atas otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Jadi di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama akuntansi pertanggungjawaban pusat laba. Dengan adanya laporan laba, manajer dapat mengetahui besarnya pendapatan dan biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, sehingga perusahaan dapat menganalisis penyebab terjadinya perbedaan dan pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Jadi kriteria lain yang dapat digunakan sebagai pembandingan pusat laba adalah yang pertama yaitu laba pusat laba tersebut tahun lalu. Bagian B, laba korporat secara keseluruhan. Bagian C, laba pusat laba jenis atau laba perusahaan lain yang beroperasi di instruksi yang sama sehingga produk sama atau menghasilkan jasa yang sama. Kita masuk bagian C yaitu pusat investasi. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendala atas biaya, pendapatan dan investasi dalam aset operasi. Jadi di sini yang pertama yaitu yang kita bahas yang mengenai akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Pusat investasi bertanggung jawab untuk mendapatkan pengendalian yang investasi yang memandai. Berikut ini menyajikan dua metode yang mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Metode pertama disebut tanah pengembalian investasi dan metode kedua disebut laba residu. Baik, kita akan membahas tentang yang pertama yaitu pengambilan investasi. Sebuah ukuran yang mempertimbangkan jumlah aktifan yang ditanamkan adalah tingkat pengembalian investasi. Dan yang kedua, laba residu. Laba residu ini merupakan alternatif lainnya untuk mengukur kinerja divisi, adalah selisih antara laba dan pengembalian minimal. Jadi di sini yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Baik, nomor yang berikutnya itu ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari laba residu. Jadi keunggulan laba residu adalah yang pertama yaitu salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan, tetapi menurut Roy Rerat divisinya, kelemahan ini tidak dijumpai kalau tidak menggunakan RI. Inilah keunggulan utama RI dibandingkan ROI. Laba Rusia dapat digunakan kembali minimal
yang berbeda-beda untuk bagi jenis aset. Misalnya, pengembalian minimal untuk aset lancar ditetapkan lebih rendah daripada pengembalian minimal untuk aset tetap. Dan yang nomor keduanya itu kelemahan. Jadi di sini ada dua kelemahannya, itu laba residu dapat mendorong manajer untuk berpendapat jangka pendek. Contohnya, manajer mungkin tidak melakukan pelatihan karyawan hanya untuk mengurangi beban agar labanya tinggi, dan pada gilirannya laba residunya akan tinggi. Tidak melakukan pelatihan tersebut mengurangi perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kelemahan ROI juga terjadi pada laba residu. Yang nomor 2 yaitu tidak seperti ROI. Laba residu adalah ukuran profitabilitas absolut, yakni dalam angka rupiah. Jadi apabila tingkat investasi dua divisi berbeda, pembandingan langsung kinerja dua divisi tersebut tidak adil. Thank you. Jadi di sini demikianlah penjelasan dari saya tentang materi hari ini. Untuk selanjutnya, sampai jumpa buat selanjutnya. Terima kasih.